Hi everyone, welcome back to English class with Mrs. Ambar. How are you? I hope you are doing well. So today we are going to continue our material, and the material is about descriptive text. Do you still remember what is it? Okay, that's good. But today we are going to focus only on language features of descriptive text. Jadi hari ini kita akan fokus untuk membahas language feature dari descriptive text, utamanya adalah yang kita sebut dengan adjectives. So, what are adjectives? Apa sih adjective itu? Basically, adjectives are words that describe things or people. Jadi, adjectives itu adalah kata yang digunakan untuk mendeskripsikan benda-benda ataupun orang-orang. Kalau dalam bahasa Indonesia, kita sebut adjective sebagai kata sifat. And here, I have commonly used adjectives in descriptive text, especially in historical building and also tourism. Jadi di sini saya sudah membuat list tentang kosakata bahasa Inggris terkait dengan kata sifat yang sering digunakan untuk mendeskripsikan tempat-tempat bersejarah dan juga tourism atau tempat wisata. Apa saja? Let's check this out. Vocabulary list. We have ancient, beautiful, well-known, large, remarkable, stunning, fascinating, lively, unspoiled, historical, memorable, and also quiet. You may add some other adjectives from Google. Jadi silahkan, ini adalah contoh beberapa adjektif yang saya contohkan di sini. Kalian bisa menambahkan beberapa adjektif yang lain di Google atau dari sumber yang lainnya. Ancient, it means that the building is very old. Ancient itu kalau kita mendeskripsikan bangunan atau tempat wisata atau apapun itu ketika dia atau bangunan tersebut sangatlah tua, ancient. Beautiful, indah, bagus. Well known, famous, ya kan? And then large itu luas, sangat luas. Nah, bagaimana dengan sisanya? Kalian bisa cari artinya dalam kamus atau dalam kamus digital melalui internet. Okay? Next, how adjectives work? Gimana sih adjective itu cara kerjanya adjective? Khususnya pada saat describe noun atau mendeskripsikan benda-benda. Here we go. Kita lihat ya. Okay, the first function of adjective, of course, it modifies noun. Jadi itu menerangkan noun, seperti halnya yang sudah saya tulis di sini. Can you see the red words there? Kalian bisa lihat di situ kata-kata yang berwarna merah. Ada ancient, ada beautiful, ada remarkable, ada attractive, ada stunning, ada well-known, ada lively, ada historical. All of those are the examples of adjectives. Jadi semuanya itu yang berwarna merah adalah contoh dari adjectives yang sudah kita pelajari sebelumnya di vocabulary list. How about the yellow ones? Gimana dengan yang warnanya kuning? Ada building, ada statue, ada history, ada area, ada museum, ada tourism place, ada monument, ada temple. All of those are the examples of noun. Dan semuanya yang berwarna kuning ini adalah contoh dari kata
benda, atau dalam bahasa Inggris kita sebutnya sebagai noun. Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwa salah satu fungsi dari adjectives atau kata sifat adalah mendeskripsikan noun atau menerangkan noun. Kita lihat contohnya ya. An ancient building. Sebuah bangunan yang sangat tua. Jadi kata ancient di sini dia menerangkan bangunan. Kalau kita hilangkan ancient-nya menjadi a building, sebuah bangunan saja. Sebuah bangunan belum spesifik. Kalau kita tambahkan dengan kata sifat ancient, maka building itu atau bangunan itu menjadi lebih spesifik atau lebih khusus, ya. Bangunan yang mana? Yang itu, yang sangat tua. How about the others? The beautiful statue, berarti patung yang sangat indah. A remarkable history. Histori atau sejarah yang luar biasa. An attractive area. Area yang sangat menarik. The historical museum. Museum yang sangat bersejarah. A lively tourism place. Ini tempat wisata yang sangat ramai. The stunning monument. Monumen yang memukau. A well-known temple. Candi yang sangat terkenal. Jadi semuanya adjectives yang ada di sini berfungsi untuk menerangkan noun yang berwarna kuning. How about the black ones? Gimana dengan yang warnanya hitam? Apakah itu? What are they? Those are the examples of article. Jadi itu adalah artikel. Dalam bahasa Inggris there are 3 kinds of articles. Ada 3 artikel, yaitu a, an, and the. Ada a, an, dan juga the. Nah, ini bisa kita gunakan untuk memodifikasi noun juga, tapi khususnya dia itu menunjukkan sebuah atau bangunan yang spesifik. Nah, kalau a sama an ini fungsinya untuk menyatakan sebuah area yang sangat menarik. Kalau the, dia menyatakan sebuah area yang sudah spesifik. Okay, we'll study about it later, but this point is you can differentiate between the noun and also the adjectives. Jadi kalau saat ini kalian tujuannya adalah bisa membedakan antara noun yang warna kuning dan juga adjectives yang warna merah. Do you get it? Do you have any question? If you guys have any question, please let me know and you can share your question via our group WhatsApp. Okay, next one. We can also find adjectives in the nominal sentences. Kita juga bisa menemukan kata sifat dalam descriptive text. Tentu saja ini konteksnya descriptive text dalam nominal sentence. Nominal sentence itu apa sih? What is nominal sentence? Nominal sentence is a sentence that is not having verb. Jadi nominal sentence itu adalah kalimat yang tidak mempunyai kata kerja. Makanya kata kerjanya itu kita ganti dengan yang namanya to be atau linking verb. To be itu bisa is, bisa am, bisa are, bisa was, bisa were, tergantung dengan subjeknya. Oke, kita lihat contohnya di sini. Let's see the verse example. Borobudur is an ancient temple. Borobudur is an ancient temple. Can you spot the colorful words there? Kalian bisa lihat kata-kata yang berwarna-warni di sana? Yeah, that's right. The red one represents the adjective. The yellow one represents the noun, and the green one represent the linking verb itself. Jadi, seperti tadi, bahwa yang warna merah itu
adalah adjektifnya, warna kuning adalah noun-nya atau kata benda, dan yang warna hijau itu adalah linking verb-nya. Di sini subjeknya adalah Borobudur. Jadi ini mendeskripsikan Borobudur adalah sebuah candi yang sangat tua. Oke, next one. The statues are beautiful. Patung-patungnya sangat cantik, sangat indah. Nah, di sini juga kita pakai linking verb karena cantik itu kan bukan kata kerja ya, tapi kata sifat. Jadi dia menghubungkan antara subjek dan juga kata sifat, linking verb. Monas is more attractive at night. Wah, atraktif kan bukan kata kerja, makanya kita harus menambahkan linking verb di sini. Monas, karena Monas itu satu, jadinya pakai is. Kalau tadi the statues, karena dia patung-patungnya banyak, lebih dari satu, kita pakainya are. Kalau Borobudur, karena dia satu, kita pakainya is. Begitu ya teman-teman. Okay, the next one. The history of Taj Mahal is so remarkable. Nah, di sini juga sama. The history of Taj Mahal sebagai subjek itu sangat luar biasa. Tapi di sana kita tidak menemukan kata kerja atau kata yang melakukan sesuatu. Jadi kita butuh yang namanya linking verb. Karena ini the history, karena sejarahnya kan tunggal. Nah, kalau tunggal kita pakainya adalah is. Oke, next. Monumen Jogja Kembali is a historical museum. Nah, di sini juga sama. Ya, kita harus pakai linking verb-nya is. Kalau Bali Beaches, karena dia pantai-pantai di Bali, jadi lebih dari satu, kita pakai linking verb-nya adalah are. Di sini diikuti dengan adjective lively atau sangat ramai. And then the scenery is stunning. The scenery subject, is-nya adalah linking verb, dan yang terakhir warna merah adalah adjective. Okay, the last one. Can you guess which one is the linking verb? And why we do use linking verb in this sentence? If you know that, please comment on the comment section. Okay? Next, we come to the assignment. Kita sekarang sampai ke tugas kalian. Do this to check your understanding. Jadi kalian harus mengerjakan tugas dari saya. Ini untuk mengecek tingkat pemahaman kalian terhadap materi yang sudah kita pelajari. What is the assignment? So the assignment is reading a text titled Kiluan Bay. Jadi tugasnya kalian adalah membaca teks yang deskriptif teks yang judulnya itu adalah Kiluan Bay. Nah, setelah kalian baca, you have to analyze the structure. Jadi setelah kalian baca, silahkan dianalisis strukturnya atau generic structure-nya. Di sini sudah saya kasih nomor 1 ini disebut apa, nomor 2 disebut apa, nomor 3 disebut apa. It's so easy. Kalian sudah mengerjakan kemarin, sudah menyimak video yang kemarin. Nah, after you finish with the generic structure, and then you have to find the adjectives. Setelah kalian selesai menganalisis bagian-bagiannya, maka kalian harus mencari kata sifat yang ada di teks deskriptif Kiluan Bay. Nah, setelah kalian ketemu nih kata sifatnya, kalian bisa tulis kata sifat yang kalian temukan di tabel seperti ini, seperti yang sudah saya contohkan. Misalkan saya ada kata stunning di teks itu. Mana coba stunning? Oh, ini stunning. Ada. Kita tulis di sini, di adjectives, terus meaningnya apa? Atau artinya apa dalam bahasa Indo. Carilah sebanyak-banyaknya adjectives yang ada di teks Kiluan Bay. Oke? It's so easy, don't worry, you can do it. And then after you finish all the assignment, and then you have to submit the work to me. Silahkan kalau sudah selesai, bisa dikirimkan ke saya tugasnya. You can send your work through this link. Jadi silahkan ini linknya diklik dan disubmit ke saya. Okay. That's all for today. Thank you for watching, and
I guess I'll see you next week. Bye.